Oke, halo semuanya, bersama gue Luis di Kranita KD. Jadi di pertengahan sampai ke tahun ini kita udah ngelihat perilisan beberapa hardware baru, atau spesifiknya di sini kita ngomong CPU atau prosesor baru yang beberapa bulan lalu contohnya kayak AMD udah ngerilis AMD 7000 series, terus Intel juga harusnya akan sebentar lagi ngerilis Intel Raptor Lake gitu ya. Dan tentu saja kita semua tahu bahwa di awal perilisan pasti harganya pun juga tidak murah gitu ya. Dan bahkan di generasi yang terbaru ini mungkin harganya bisa dibilang tidak seperti generasi yang lalu di waktu kondisi awal rilis harganya gitu. Dan bagaimana nasibnya dengan orang-orang yang mungkin 4-5 tahun sebelumnya belum upgrade PC? Contohnya kayak gue juga masih menggunakan Ryzen 5 generasi yang pertama di PC utama gue. Apakah kita harus upgrade prosesor kita ke generasi yang paling terbaru? Ini mana kalau kita pengen ganti atau upgrade ke platform yang paling baru, berarti kita harus beli prosesor, beli motherboard, beli memori RAM bahkan dan sebagainya. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas soal itu, kira-kira bagaimana nasib kita yang mungkin 4-5 tahun lalu atau bahkan lebih lama lagi belum upgrade PC. Sampai sekarang kira-kira arah upgrade-nya itu harus kemana? Nah, berita bagusnya kalau kalian adalah pengguna AMD Ryzen generasi yang tua-tua kayak Ryzen 1000 series atau 2000 series, mungkin itu sweet spot-nya kalian bisa ngelirik Ryzen 5000 series, karena sekarang harganya itu udah terjangkau banget. Karena contohnya kayak Ryzen 5 5600 sampai 5600X itu harganya cuma sekitar 2 jutaan dan masih di bawah 3 juta. Dan untuk yang versi di atasnya kayak Ryzen 7 5700X itu harganya sekarang cuma di 3,1 jutaan doang, yang dimana harganya itu sekarang bisa dibilang lebih murah 1-2 juta dibandingkan yang dulu. Yang dimana berita bagusnya kalau kalian adalah pengguna motherboard dengan chipset A520, B450, X470 atau bahkan X570, itu kalian masih bisa menggunakan prosesor Ryzen 5000 series ini tanpa harus beli motherboard lagi gitu. Tapi kalau misalnya kalian adalah pengguna motherboardnya AM4 seri yang pertama-tama kayak B350 atau bahkan X370, itu sayangnya kalian harus beli motherboard lagi dengan chipset minimal kayak B450, yang dimana sekarang harga motherboard B450 pun harganya sudah cukup terjangkau juga. Dan performa dari Ryzen 5000 series ini meskipun sudah ada yang 7000, performanya masih bisa dibilang bagus banget buat sekarang, entah untuk main game ataupun untuk productivity. Dan buat gue sebagai pengguna Ryzen 5 generasi pertama, yaitu tepatnya gue pakai Ryzen 5 1600 dan gue pakai motherboard X470, di sini harga prosesornya doang aja itu sangat menggiurkan sekali sekarang gitu. Dan akhirnya di sini kebetulan gue upgrade juga ke Ryzen 7 5700X, cuman ini belum gue pasang karena gue belum beli coolernya gitu ya. Dan melihat review dan performance dari si Ryzen 5 1600 ke 5700X, bisa dibilang upgrade-nya cukup masif, terutama buat main game dan juga productivity, mengingat videonya CTD sekarang di rendernya di 4K. Nah, kalau kalian pengguna Intel gimana nasibnya? Nah, kalau kalian pengguna Intel 4-5 tahun lalu, gue asumsi berarti kalian pakai Skylake atau KB Lake gitu ya. Dan berarti nggak enaknya kalian harus tetap beli motherboard lagi, entah ke sistem Intel ataupun ke sistemnya AMD gitu. Dan selain itu kalau kalian pengen ke Intel lagi yang equivalent dengan 5600 atau 5700X, sayangnya secara harga itu masih lebih tinggi daripada dua yang tadi. Dan secara performa maupun value-nya pun sepertinya susah buat gue untuk bisa ngerekomendasiin yang Intel buat sekarang yang equivalent dengan 5600 atau 5700X dengan harga yang sekarang ada di Indonesia ini. Oke, sekarang gue mungkin bakal kasih ilustrasi sedikit buat kalian yang pengen upgrade CPU tapi wajib juga untuk upgrade motherboard, dan buat kalian juga yang sudah pakai motherboard B450. Oke, jadi anggap aja yang paling bawahnya misalnya Ryzen 5 5600 itu harganya kan sekarang 2,2 juta. Dan motherboardnya anggap aja sekitar 1,5 juta, atau kalian pengen yang lebih murah kalian bisa ke Steel Legend karena harganya cuma 1,3an kalau nggak salah. Itu habisnya kurang lebih sekitar 3,7 juta atau bisa lebih murah lagi dan seterusnya. Tinggal kalian pilih aja arah upgrade mana yang sesuai sama budget kalian. Dan kalau kalian pengen ke 5700X atau ke atas dan wajib beli motherboard lagi, berarti mungkin habisnya sekitar 4-5 jutaan. Dan setelah itu paling kalian tinggal consider perlu beli cooling kayak gimana, tergantung sama kondisi setup sekarang kalian kayak gimana. Dan ya, seperti itu kurang lebih di akhir tahun 2022 ini sebenarnya tahun yang tepat buat kalian yang berencana upgrade PC setelah 4-5 tahun lalu nggak upgrade gitu ya. Dan memang di tahun ini atau di akhir tahun ini memang harga prosesor itu turun banget, terutama dari si AMD. Kalau dari Intel sendiri memang harganya tidak sedrop si AMD meskipun generasi yang terbarunya sudah keluar. Dan ya, gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini dan bermanfaat, kalian bisa like dan share video ini. Dan selain itu jangan lupa untuk komen di bawah gimana pendapat kalian, apakah kalian sudah upgrade atau kalian berencana buat upgrade.
Silahkan komen, dan seperti biasa follow semua sosial media kami di Instagram dan juga TikTok. Sekarang di Shorts juga udah ada video yang beda sama di sini. Dan ya, join komunitas kami juga di Discord. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Takadi. Sampai jumpa di video berikutnya.